Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Zakia Mardiana, NIM 32 dari kelas 5A Prodi Pendidikan Informatika. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 4 praktikum pemrograman berbasis web, yaitu mengenai implementasi user interface berbasis web. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas pasca praktikum, yaitu yang pertama, buatlah rancangan user interface sebuah website menggunakan bahasa pemrograman CSS yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, yang kedua yaitu analisislah program yang telah kalian buat. Nah, di sini saya telah membuat program yang pertama menggunakan tipe HTML dan yang kedua yaitu menggunakan bahasa CSS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian index.tet. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian index.html. Yang pertama di sini terdapat doctype HTML, di mana doctype HTML ini mendefinisikan bahwa dokumen yang dibuat merupakan dokumen HTML. Selanjutnya terdapat HTML, di mana HTML ini yaitu sebagai elemen root dari sebuah halaman HTML. Selanjutnya di sini terdapat head, yaitu berisi informasi meta tentang halaman HTML. Pertama di sini terdapat meta charset UTF-8. Meta text sendiri merupakan rangkaian kode HTML yang biasa digunakan untuk mempermudah Google dan browser untuk mengidentifikasikan seluruh konten yang ada dalam website tersebut. Selanjutnya, charset di sini merupakan universal character set atau pada umumnya disebut sebagai charset, adalah kumpulan dari berbagai jenis pengkodean karakter, baik itu berupa huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Untuk saat ini pengkodean UTF-8 ini telah menjadi standarisasi untuk pengkodean dalam sistem operasi, bahasa pemrograman, API, dan software. Selanjutnya di sini terdapat link rel sama dengan style sheet, type text atau HSS, href, style.css. Nah, jadi untuk rel sama dengan style set ini menunjukkan bahwa file yang dirujuk adalah file style set atau CSS. Pada program ini menggunakan tipe text atau CSS, dan untuk href sama dengan style.css ini, href ini merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan lokasi file CSS yang akan disisipkan. Jadi file ini akan disisipkan, jadi namanya style.css. Selanjutnya, meta name viewport content width divide with initial scale 1.0. Selanjutnya terdapat head dan body. Nah, di sini terdapat div, di mana div sendiri yaitu untuk mengelompokkan elemen atau teks-teks agar menjadi suatu grup. Selanjutnya di sini menggunakan fungsi H2 untuk memunculkan kata login. Selanjutnya terdapat div class sama dengan underline title. Selanjutnya di sini menggunakan metode post, class sama dengan form. Nah, selanjutnya di sini menggunakan fungsi tag label untuk mempermudah dalam menyeleksi suatu pilihan yang akan diberikan pada suatu form. Nah, untuk atribut ini yang wajib ada pada tag label adalah atribut for untuk dikaitkan dengan atribut ID yang ada pada elemen yang akan diselenggarakan oleh yang ada pada label ini. Selanjutnya, for user email style padding top 13. Nah, untuk ini untuk mengatur jarak. Selanjutnya label sama di sini input ID user email class form content type email name email autocomplete sama dengan on. Nah, di mana autocomplete ini memungkinkan browser untuk
memungkinkan browser untuk memprediksi nilai. Ketika pengguna mulai mengetikkan, browser harus menampilkan pilihan untuk mengisi berdasarkan nilai-nilai sebelumnya yang telah diketik. Sedangkan untuk required ini yaitu atribut tipe boolean yang digunakan untuk menentukan elemen input mana yang harus diisi terlebih dahulu sebelum file input pada form tersebut telah disubmit atau telah disimpan. Selanjutnya div class sama dengan form border, div, label form, user password, style, padding top 22. Nah, untuk di sini sama saja untuk penjelasannya. Selanjutnya kita beralih pada style.css. Nah, di sini yang pertama yaitu terdapat text decoration sama dengan none. Nah, di sini text decoration yaitu untuk memberikan efek garis pada suatu teks. Selanjutnya body, background ini memberikan warna pada background. Nah, jadi untuk dua warna ini saya menggunakan warna purple dan warna pink. Selanjutnya di sini terdapat label, font family, railway, sans serif dan font size-nya yaitu 11. Jadi di sini menggunakan font family, di mana font family ini digunakan untuk mengatur jenis font sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya menggunakan font size 11, di mana fungsi font size ini untuk mengubah jenis font di dalam suatu objek. Selanjutnya di sini terdapat forgot pass, card content, card title, sync up, submit btn, submit, form border, form content, hingga underline title. Nah, pada bagian forgot pass ini menggunakan warna ini, kode warna ini. Nah, untuk pemilihan atau penggunaan katanya atau teksnya menggunakan railway, sans serif. Untuk font size-nya 10, dan untuk margin top-nya ini berfungsi untuk mengatur jarak satu elemen dengan elemen lainnya yaitu sebanyak 3, dan teks align ini untuk memposisikan teksnya, jadi berada pada bagian kanan. Selanjutnya terdapat card dan hingga underline title. Di sini sebenarnya fungsi yang digunakan sama saja, yaitu terdapat color, font family, font size, margin top, text align, terus terdapat border radius, width. Nah, itu sebenarnya sama saja. Sedangkan di sini terdapat juga height, terus terdapat border radius. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi-fungsinya. Pertama yaitu tadi terdapat margin top. Nah, untuk margin top itu untuk mengatur jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya. Untuk border radius untuk menambahkan lengkungan di setiap sudut elemen. Untuk box shadow untuk membuat bayangan pada suatu objek. Letter spacing untuk mengatur jarak antar karakter atau antar teks. Untuk text align untuk memposisikan teks. Untuk padding untuk mengatur spasi atau jarak. Dan untuk text align untuk mengatur paragraf atau teksnya itu menjadi rata kanan atau rata kiri. Kita coba untuk menghapus pada bagian ini hingga ke bawah. Kita save dan kita lihat pada perubahannya. Jadi ketika ini pada
kode CSS di sini dihapus, maka untuk tampilan di sini akan berubah. Di sini tidak seperti tadi masih acak. Untuk loginnya masih berada di sini, untuk pemilihan teksnya masih seperti ini, dan pemilihan warnanya juga seperti ini. Dan untuk login di sini belum menggunakan warna dan belum menggunakan lengkungan kotak itu. Kita Ctrl Z dan kita save kembali dan kita lihat untuk perubahannya. Nah, di sini telah diatur untuk menggunakan teks apa, warna apa, dan ukurannya berapa. Dan untuk lengkungan ini dan warnanya juga sudah diatur pada style.css ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.